dilakukan ya uh, oleh siapa yang melakukan ya project management ini. Nah, project management ini disusun oleh si perancang sistem, gitu ya. Artinya analis dan programmer ini ya yang menyusun project management. Karena analis dan perancang sistem termasuk juga akuntan ya di dalamnya ikut terlibat ya. Biasanya analis sistem dan juga programmer itu akan menanyakan gitu kan kepada akuntan, yuk kita susun ya bagaimana kita menyusun sistem pelaporan keuangan perusahaan ya. Kamu nanti nyusunnya neraca laporan keuangan ya yang dikatakan comprehensive income itu gimana gitu kan. Yang dikatakan comprehensive income bagaimana, yang dikatakan statement of financial position itu bagaimana, atau yang sesuai dengan IFRS itu bagaimana, maka saya butuh bantuan kamu gitu ya, sebagai akuntan dalam proyek perancangan sistem pelaporan keuangan ini. Nah, jadi project management ini disusun oleh si analisnya, gitu ya, si analis sistem, dan juga si programmer terlibat, gitu ya, dan akuntan juga terlibat ya di dalam proyek itu. Nah, jadi sini dalam project management itu aspek apa saja yang dibahas? Pertama adalah project initiation. Ya, project initiation artinya persiapan awal, gitu ya. Jadi persiapan awal untuk memulai perancangan program itu apa saja? Nah, itu yang harus disiapkan ya. Kemudian dibuat analisa studi kelayakan. Ya, kalau dibuat studi kelayakan ya, feasibility study, maka si perancang sistem ya, pimpinannya si analis nih ya, si analis sistem, programmer anggotanya, akuntan anggotanya. Nah, jadi apakah sistem yang disusun nanti gitu ya, itu dari sisi kelayakannya bagaimana? Nah, ini tetap wajib dibuat gitu ya. Bagaimana IRR-nya, bagaimana payback period-nya, ya, bagaimana NPV-nya, itu disusun ya secara hitam di atas putih ya, tertuang di Excel ya atau di dokumen. Ya, lalu aktivitas perencanaan dan pengendalian sistem biar berjalan sistem pelaporan keuangan misalnya yang disusun gitu ya. Bagaimana sih yang dikatakan fungsi perencanaan dan pengendalian ya, dan juga menjadwalkan proyek ya, bagaimana juga menganalisa, memanage sistem analis ya, anggota sistem analis. Nah, jadi sini project initiation itu yang didahului adalah melihat masalah perusahaan gitu ya, melihat masalah organisasi. Apa masalah organisasi? Ya, jadi masalah organisasi meliputi kendala pelaporan keuangan sering terlambat ya. Kalau rapat pemegang saham terlambat. Kenapa? Ya karena laporan keuangan manual. Nah, itu kan masalah gitu ya yang dimasukkan di dalam project initiation problem ya. Maka lihatlah apa yang harus dilakukan ya, meliputi apakah harus dikembangkan ya, apakah harus diinstal sistem baru gitu ya, ataukah diupdate aja sistem yang lama. Nah, ini namanya fase project initiation. Nah, jadi dalam mengidentifikasi proses di sini yang buat ini siapa ini gitu ya, yang melihat identify problem ini. Ya, yang melihat itu adalah si analisnya ya, karena analis itulah yang ketua tim gitu ya, ketua regu dari proyek penyusunan laporan keuangan ya, penyusunan program aplikasi pelaporan keuangan. Nah, jadi dalam identifikasi problem di sini melihat ya secara spesifik kira-kira permasalahannya di mana ya yang sering error terjadi, kemudian juga bagaimana tingkat penyelesaian pekerjaan ya, bagaimana pekerjaan itu sudah dilakukan secara benar, tingkat keakuratannya, tingkat kelengkapannya ya sampai segala aspek. Nah, itu aspek yang harus dinilai. Ya, kemudian juga aspek perilaku pegawai. Ya, jadi bagaimana perilaku tingkat kepuasan. Jadi bukan hanya sistem aja yang harus dilihat gitu ya, tapi dampaknya ke SDM harus dilihat gitu ya. Dampaknya di SDM yaitu perilaku pegawai. Kalau misalnya sistem absen pinjer diterapkan bagaimana? Ya, kalau misalkan sistem apakah siap mereka masuk jam 7.30 gitu ya. Ya, tentu saja karyawan yang berlokasi jauh ya, ada yang tinggal di luar kota mungkin nggak memungkinkan. Nah, naik jam 7.45 misalnya. Nah, itu faktor perilaku yang dilihat dari implementasi sistem yang harus dinilai ya oleh si analis ya. Kemudian juga vendor ya. Vendor juga nantinya punya
karena ini vendor ini adalah entitas eksternal, gitu ya. Entitas eksternal dalam organisasi terlibat ya, pelanggan ya, supplier itu dinilai oleh si analis sistem, gitu ya. Nah, jadi dalam mengidentifikasi problem meliputi ya tentukan masalah utama ya, isunya apa, gitu ya, tujuannya apa, lantas solusinya bagaimana, ya, solusi dari kendala-kendala ini apa, gitu ya. Nah, itulah dituangkan hitam di atas putih ya, tertuang di dalam namanya project management tadi di awal ya. Nah, jadi berikutnya ya dilakukan selection project. Nah, jadi ketika sudah mendapatkan masalah dari implementasi sistem, kira-kira poin-poin apa ya yang bisa digunakan untuk mendukung ya tujuan organisasi gitu ya, dan juga pemanfaatan sumber daya ya dalam sistem itu secara keseluruhan. Nah, kemudian juga yang paling penting gitu ya, ini yang paling banyak ini diterapkan gitu ya. Jadi kalau kita apa ya, kalau kita menyusun sistem baru gitu ya, nah ini nggak lepas dari aspek visibility. Orang bilang namanya FS, gitu ya, studi kelayakan. Nah, jadi studi kelayakan itu apa aja aspeknya? Studi kelayakan itu aspeknya aspek operasional, aspek teknis, dan aspek ekonomis. Nah, itu yang tertuang hitam di atas putih ya, dibuat analisanya. Analisa operasional, analisa teknis, analisa ekonomis ya, tiga ini. Nah, kalau di dalam analisa studi kelayakan tadi gitu ya, itu meliputi ya kalau dari sisi operasional gitu ya, bagaimana sih kecepatan proses ya, bagaimana sih kedalaman proses ya, bagaimana sih kombinasi proses ya, bagaimana sih input kalau ada error ya, kemudian bagaimana sih mengurangi tumpang tindih penyimpanan ya, bagaimana sih mengeliminir tumpang tindih output ya, bagaimana sih menyusun subsistem yang terintegrasi. Nah, ini dilihat ya sebagai aspek visibility. Nah, jadi visibility itu ya nantinya dibuat dalam bentuk grid ya. Artinya ketika menyusun sistem baru tersebut gitu ya, yang berdampak terhadap sistem itu yang mana yang dominan? Ya, apakah dominannya di apa tadi ya? Di operasional, di teknis atau di ekonomis. Terkadang gitu ya, kalau dia sistem baru itu secara teknis dia bagus gitu ya, secara operasional bagus, tapi mahal gitu ya. Berarti secara ekonomis tidak bagus. Nah, berarti perlu dipertimbangkan bagaimana biar supaya murah. Ya, bagaimana ini ketiga aspek ini layak semuanya gitu ya. Nah, jadi aspek yang dikatakan apa tadi ya, visibility grid. Nah, jadi grid itu kan dia dibuat dalam bentuk diagram dan dibuat dalam bentuk arsiran ya, atau checklist. Nah, jadi di situ lah masalahnya itu di checklist semuanya seperti ini. Jadi kalau mau nyusun sistem baru yang apa tadi gitu ya, yang meliputi aspek yang ini semuanya di checklist. Nah, ini bisa, ini tidak, ini tidak. Kalau bisa sejauh mana bisanya? Kalau warna merah ya dengan warna hijau. Gitu. Ya, itu ya. Jadi dibuat checklist ini yang dikatakan dengan kelayakan operasional, ya, kelayakan teknikal, and kelayakan economically. Ikut. Nah, kemudian ada 3 kunci ya kelayakan yang tadi ya, teknis, ekonomis, dan operasional gitu ya. Kalau dia teknis itu add to present system, ya, menginput sistem baru, kemudian juga menerapkan teknologi baru gitu ya, itu secara teknis namanya. Secara ekonomis ya waktunya, kemudian biaya penerapan sistemnya, biaya untuk pegawainya, estimasi biaya kalau mau membuat pengadaan perangkat kerasnya, karena kan harus didukung software ya, atau juga perangkat keras, dan juga paket pengembangan sistemnya ya. Nah, secara operasional ya dilihat juga ya, layak atau tidak ya, kelayakannya dilihat ketika dioperasionalkan. Terkadang program bagus tapi kendalanya jaringan. Nah, itu ya, kendalanya jaringan internet. Ya, sistem bagus ya, menunya banyak. Ya, basisnya online gitu ya. Bisa juga online, bisa juga offline. Nah, bisa nggak basisnya online atau offline sekaligus gitu ya. Maka
Itu dikatakan dengan penilaian peninjauan aspek operasional. Ya. Jadi aspek teknis itu ya keberadaan teknologinya ya, mumpuni tidak, gitu ya. Kalau dia mumpuni maka di visibility grid dibuat tanda checklist ya. Ya secara ekonomis dalam hal ini value yang dihitung dalam uang dan waktu gitu ya. Jadi mulai dari analisa tim kerja ya, kemudian perangkat keras, perangkat lunak dan juga pengembangan sistem. Ya secara operasional juga bisa nggak diterapkan ya oleh pegawai. Ini. Baik. Begitu juga aktivitas perencanaan dan pengendalian ya, dibuatlah yang namanya sistem pengendali mutu, istilah kantor akuntan. Jadi sistem pengendali mutu itu, mutu dari sistem itu gimana ya? Jadi harus ada perencanaan dan harus ada pengendalian agar mutunya baik, gitu ya. Maka dilakukanlah aktivitas planning itu meliputi menseleksi tim sistem, kemudian juga mengestimasi tugas fungsi masing-masing, dan juga menschedulkan proyek ya, Pak Ibu. Nah, jadi estimasi waktu juga ini bagian yang dipertimbangkan ya dalam bagian perencanaan. Nah, jadi ada 3 aktivitas ya untuk fase perencanaan tadi: analisa, desain, dan juga implementation ya. Nah, jadi untuk membuat proyek itu agar sesuai dengan schedule gitu ya, maka dibuatlah jadwal gitu ya. Jadwalnya bisa menggunakan Gantt chart, ini metode ya. Gantt chart atau PRT diagram. Ini juga metode. Jadi mau pakai metode Gantt chart atau juga PRT diagram ya silakan saja ya. Silakan saja. Nah, nanti tugas ya di rumah ya. Tugas di rumah coba buat cari contoh ya Gantt chart dan juga PRT diagram ya untuk membuat project scheduling. Nah, itu nanti dikumpul di Google Classroom ya oleh komtingnya ya. Jadi tugasnya masing-masing nih pribadi ya. Di dalam bentuk RAR, nanti komtingnya siapa? Komtingnya Ifra, Pak. Nah, Ifrol ya. Nanti kumpul sama dia dalam bentuk soft copy ya, nanti dirarkan, nanti di-upload ya di Google Classroom. Nah, itu ya. Buatlah contoh Gantt chart. Ya, Gantt chart dan juga contoh PRT diagram ya. Nah, kemudian kita lihat ini ya. Using two-dimensional Gantt chart. Nah, ini contohnya. Jadi kalau Gantt chart itu ya diagram batang saja itu ya. Jadi diagram batang yang conduct interview ya batangnya ini ya. Advisor questionnaire ya schedule-nya ini. Ya, jadi dibuatnya ini per bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai bulan ke-20 minggu ya. Sampai minggu ke-23. Nah, kalau dia PRT diagram ya bisa dalam bentuk ini ya. Jadi ini sebenarnya jadwal membuat schedule project ya. Ini minggu ke-10. Ya, ini minggu ke-20. Ya, ini minggu ke-30. Atau hari pun boleh ya. Nah, makanya nanti coba buat di rumah ya PRT diagram dan juga Gantt chart tadi ya. Itu. Cari contohnya. Kalau kita menschedulekan project. Nah, PRT diagram itu keuntungannya mudah diidentifikasi ya, mudah diidentifikasi apanya gitu ya. Order, prosedur langkahnya gitu ya. Prosedur langkahnya mudah diidentifikasi. Kenapa? Ya karena kan kalau dengan Gantt chart itu kan ini dia aktivitas mulai dari interview sampai pada penyajian proposal itu jadwalnya udah jelas ya seperti ini. Ya, mudah ya. Kemudian juga mudah diidentifikasi secara kritis aktivitasnya ya, dan ditentukan juga slack time-nya. Ya, kemudian juga time boxing ya, analisa waktu. Jadi time boxing di situ meliputi due date project delivery. Ya, due date project delivery. Nah, juga dalam hal ini project due date meliputi ya model COSTAR dan juga model construct ya, constructs ya. Jadi model COSTAR dan juga model construct untuk project due date.
Nah, ini juga masalah penjadwalan ya dalam project management tersebut. Ya, kemudian juga poin analisis function. Ya, jadi poin analisis function di sini meliputi fungsi-fungsi analisa ya. Jadi fungsi analisa meliputi kompleksitas ya, sistem ya dan sebagainya. Jadi 5 komponen utama ya dalam kalau kita menggunakan sistem komputerisasi itu pasti ya dilihat ya eksternal inputnya bagaimana ya, eksternal outputnya bagaimana, eksternal query-nya bagaimana ya, internal logika filenya bagaimana dan juga eksternal interface filenya gitu ya, dilihat juga. Jadi fungsi tersebut ya di dalam titik-titik step tersebut ya dibuat ya, disusun seperti ini ya. Jadi disusun seperti ini. Jadi pun sebenarnya ini bisa kita praktikkan ya seandainya kita mau menyusun sistem baru, membuat studi kelayakan ya. Ya buatlah langkah-langkah yang dilakukan ya seperti ini. Ya, staffing. Ya, penyiapan staf. Nah, jadi penyiapan staf kira-kira staf-staf tersebut ya kalau yang berpengaruh ke sistem yang perlu apakah perlu pengembangan ya, apakah perlu training ya maka disebut dengan staffing requirement. Kemudian juga managing risk. Ya, jadi memanage risiko. Jadi memanage risiko setiap proyek itu pasti ada risiko gitu ya. Jadi risiko itu bisa dipetakan ya, ada dalam bentuk persentase ya dalam bentuk persentase kesuksesannya berapa persen. Ya dalam bentuk persentase filenya berapa persen yang tidak siapnya ya. Yang siapnya sekian persen. Nah, jadi dibuatlah sebagai analisa risikonya gitu ya. Lalu disiapkanlah waktu gitu ya. Nah, jadi sini problem apa ya? Schedule untuk problem tadi ya dihitung dalam bentuk persen ya. Jadi persentase siapnya berapa persen, lalu dari suatu periode penerapan 60 hari dan anggarannya dalam 30 hari berapa ya. Ya, jadi secara keseluruhan proyek itu siap 35 hari. Tuh ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusi, jadi sekalian. Silakan. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya adalah assembling a team, ya menyiapkan tim. Jadi menyiapkan tim meliputi ya nilai tambah yang diberikan tim itu apa, gitu ya. Kemudian juga etiknya bagaimana, ya tingkat kompetensi, tingkat motivasi. Nah ini aspek-aspek boleh dikatakan aspek SDM ya, aspek SDM ini. Nah kemudian juga strategi komunikasi, ya strategi komunikasi siapkan, ya itu ya. Dan juga e-commerce project management. Nah, jadi inilah aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan ya dalam menyusun project management. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Nah, jadi ini pekerjaan menyusun project gitu ya. Ini bagus sih sebenarnya kalau diterapkan ya. Kalau diterapkan kita dalam penyusunan studi kelayakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, untuk tugas PR-nya itu kalau Bapak lampirkan di Google Classroom aja gimana Pak? Soalnya kan supaya lebih mudah Pak Ya, pengumpulannya Pak. Biar ya nanti di website itu aja Pak. dikumpulkan di Google Classroom. Artinya kan dikumpulkan melalui Comtik Iya Pak. dulu. Ya. Udah di Comtik nanti dirarkannya kan. Jadi satu file semuanya terkumpul di situ. Oh iya Pak. Nah, jadi nggak masing-masing buat mengupload gitu ya. Nah, jadi dikumpulkan melalui Oh Comtik, ya iya Pak. misalkan 30 orang ya, 30 file ya. 30 file dirarkan lalu diuploadnya ke sistem apa ya, Google Classroom. Itu dia ya. Iya Pak, makasih. Ya. Nah, inilah kalau kita lihat ringkasan dari apa ya? Ringkasan dari topik ini ya. Jadi meliputi ya project management itu azasnya adalah ya inisiasi project dulu ya. Kemudian juga buat studi kelayakan, kemudian buat aktivitas perencanaan dan pengendalian, kemudian aktivitas schedule dan juga managing tim analis ya dari
masalah-masalah yang ada. Baik, kita lanjutkan topik berikutnya. Ya, topik berikutnya kita lihat. Ya, information gathering, ya, interactive method. Nah, jadi dalam apa ya, dalam project gitu ya, dalam project itu information gathering ini juga disiapkan. Ya, kenapa gitu ya? Ya, karena ya di dalam hal ini interaktif itu berarti kan sistem itu berelasi gitu kan, berelasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sistem. Ya kan? Maka dalam hal ini harus ada aspek humanisnya gitu ya. Aspek humanisnya yang harus dipertimbangkan terhadap sistem. Maka untuk melihat kesesuaian itu ya dilakukan interview, ya, kemudian susun joint application design dan juga menyusun kuesioner ya. Nah, jadi 3 aspek ini apa ya yang harus dilakukan di dalam ya artinya apa? Aspek wawancara harus gitu ya. Kalau mau kita buat sistem baru itu wawancarain yang pengguna sistemnya, jangan nggak diwawancarai gitu ya. Nah, ini jadi dikatakan dengan aspek interactive method ya, information gathering, interactive method. Nah, jadi meliputi interview, yang menyusun pertanyaan, ya, bagaimana nanti kita lihat cara menyusun pertanyaan yang baik, gitu ya, cara menentukan tipe pertanyaan yang baik. Nah, kalau kita menyusun skripsi nanti yang topiknya kuesioner bisa lebih apa, gitu ya, banyak itu ya, ini sudah otomatis ada, gitu ya. Berikutnya kita lihat, nah jadi dalam interview di sini penting, gitu ya, penting untuk menentukan apa ya, menentukan data yang mau didapatkan lah terkait dengan sistem. Jadi interview di situ tingkat opini bagaimana ya, tingkat feeling bagaimana ya, tingkat pencapaian tujuan bagaimana, kemudian juga kunci kunci lainnya. Jadi dalam penyajian interview meliputi ya background material ya. Jadi siapkanlah membaca permasalahan ya, membaca materi dulu ya, kemudian juga diinterview, kemudian juga diberikan beberapa tipe-tipe pertanyaan yang sudah terstruktur. Nah, tipe pertanyaan bisa berupa tipe pertanyaan terbuka atau kita pertanyaan yang tertutup. Nah, gimana dikatakan dengan pertanyaan yang terbuka ini? Nah, jadi kalau dia pertanyaan yang terbuka ini ya meliputi apa ya? Meliputi si yang ditanya itu diberikan kebebasan ya untuk menjawab. Nah, itu dia secara umum dikatakan dengan tipe pertanyaan yang open ya, open ended question. Jadi kalau dia open ended question itu diberikan keleluasaan kepada si apa ya, si yang mau menerapkan sistem, dia akan menjawab, Pak, masalahnya kami sering begini 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 ya. Nah, itu merupakan apa gitu ya, open ended question. Jadi yang ngomong banyak itu adalah yang diwawancarai dibanding si pewawancara. Itu ya karakteristik open ended question. Nah, keuntungannya kalau kita nyusun open ended question di sini, ya kita interviewnya mudah, gitu ya. Cukup tinggal kita rekam ya, dibuat rekaman, ya dapatlah semua itu dari rekaman tinggal putar. Dan juga interview ya, interview, kemudian juga detail dan juga ajukan beberapa apa ya poin-poin penting ya yang harus ditanyakan lebih lanjut. Kemudian keuntungan dari sistem pertanyaan terbuka, provide more interest. Ya, jadi hal yang menarik itu apa? Diajukan. Nah, itu yang ditanyakan. Jadi kalau nggak pertanyaannya menarik, ya orang nggak mau jawab apa adanya, gitu, secara apa gitu ya, secara luas. Kemudian juga secara spontan. Oke.
Sedangkan tidak keuntungannya ya terkadang kita mendapatkan jawaban yang tidak relevan. Kemudian juga hilang titik yang dibicarakan, gitu ya. Atau juga terlalu banyak informasi yang didapatkan ya. Kemudian juga unprepare ya, tidak terstruktur dengan baik. Ya, kemudian juga fishing expedition, artinya kita diberikan wawasan yang sangat luas sekali. Nah, itu kekurangan ya dengan sistem open ended question. Nah, kalau dengan sistem pertanyaan yang close bagaimana? Ya, misalnya kan kita tadi mau menerapkan sistem laporan keuangan komputerisasi, gitu ya. Lantas kita ajukan pertanyaan sama penggunanya, gitu kan. Penggunanya siapa saja? Penggunanya pasti bagian accounting, gitu kan. Nah, kalau bagian accounting diajukanlah pertanyaan, ya pertanyaan open atau pertanyaan close. Nah, itu ya. Jadi kalau dia pertanyaannya close, terbatas di sini ya. Responnya terbatas, ya kemudian juga andal datanya dan juga metodologinya efisien. Jadi keuntungan pertanyaan yang close di sini waktu gitu ya, lebih hemat. Kemudian mudah membandingkan pertanyaan. Kemudian getting to the point ya, langsung ke titik fokus pertanyaan ya. Kemudian juga keeping control interview ya, bisa kita kendalikan yang di interview tersebut. Ya, kemudian juga covering quickly and juga mendapatkan data yang relevan. Nah, jadi ini boleh dikatakan kita teknik mengajukan pertanyaan ya. Sedangkan pertanyaan tertutup ya boring the interviewee. Ya artinya bagi si yang diwawancara itu mudah bosan ya kan. Kalau dia pertanyaan tertutup, pertanyaannya itu aja pun ya, jadi cepat bosan. Jadi nggak bisa mengembangkan banyak pertanyaan. Jadi metodenya gimana? Metodenya seperti sekarang lagi populer menggunakan vlog, gitu kan. Banyak sekarang orang tokoh-tokoh itu dia mempertanyakan dalam isu tertentu, gitu ya. Itu menggunakan para tokoh ya sebagai si penanya ya. Jadi si yang diwawancarai interview memberikan banyak penjelasan, gitu ya. Nah, jadi sini tipe pertanyaannya kalau dia open ended itu dari sisi keandalannya gimana sih? Ya, jadi dari sisi keandalannya rendah di sini ya dengan open ended. Efisiennya rendah, presisinya rendah. Ya, kemudian juga dari sisi kedalaman yang diwawancarai ya juga cukup ya, match ya. Kemudian juga skill yang diwawancarai cukup dan juga easy of analysis-nya itu difficult ya. Nah, dengan kata lain ya orang suka pertanyaan yang gimana gitu kan. Kalau dari sisi dari sisi atribut ini. Berarti lebih baik pertanyaan yang open atau yang close? Ya, lebih baik pertanyaan yang open atau yang close kira-kira? Ya, pertanyaan yang Open. yang close lah ya. Karena kan close itu reliability-nya high, efisiennya high, precision-nya high, ya kan? Breadth and depth-nya dari sisi kedalaman yang diwawancarainya little, cukup ya. Dari sisi interview skill-nya little ya. Dari sisi analysis-nya easy. Nah, jadi di sini pertanyaan tertutup yang lebih atributnya lebih baik. Ya, atau menggunakan bipolar question. Ya atau enggak. Ya. Nah, biasanya kalau orang yang mengajukan pertanyaannya yes or no, nah itu berarti si interviewnya berat untuk diwawancarai ya, nggak sedih. Dia akan jawab ya atau enggak, iya atau enggak, ya atau enggak. Itu namanya pertanyaan bipolar namanya ya. Nah, kemudian juga pertanyaan probes. Nah, kalau dia pertanyaan probes itu yang di interviewinya akan memberikan detail ya dari jawaban yang ada dan dihubungkan dengan jawaban pertanyaan yang sebelumnya, gitu ya. Itu. Kemudian juga dalam mengarrange quiz pertanyaan meliputi bisa kita dalam bentuk piramida, ya bisa dalam bentuk funnel, ya bisa dalam bentuk diamond, ya. Jadi dalam bentuk piramida, struktur pertanyaan berarti mengerucut, ya. Namanya juga piramida, ya. Mengerucut dari yang tertutup lalu yang terbuka. Itu sifat yang piramida. Kalau yang funnel
dari yang terbuka ke yang tertutup ya. Jadi funnel itu lawan dari piramida struktur pertanyaannya. Kalau dalam bentuk diamond terkadang tertutup kemudian dikembangkan terbuka lalu tertutup lagi. Nah itu namanya struktur arranging diamond ya. Jadi piramida itulah tadi ya. Dalam bentuk piramida dia dari tertutup ke terbuka. Jadi kalau dari tiga jenis ini mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus gitu ya? Artinya kita mau nanyain orang gitu kan. Kita mau nanyain pengguna sistem, lebih metode mana? Metode piramid, metode funnel atau metode diamond? Diamond, Pak. Ya, diamond ya. Karena apa? Karena gabungan ya. Bisa bentuk piramida, bisa bentuk funnel ya. Kita dapatkan informasi yang lengkap ya, dengan metode diamond. Baiklah. Nah, inilah ya. Jadi funnel tadi ya, dia bentuknya seperti ini, mengerucut ke bawah. Diamond ya, dari close open, lalu close lagi ya. Jadi dapat banyak informasinya. Nah, kemudian juga closing interview. Nah, jadi dalam menutup wawancara ya kita selalu menanyakan pada orang apakah ada yang mau dijawab lagi gitu kan. Nah, itu kan sering kita lakukan ya. Kalau saya mengajar pun gitu kan. Di akhir periode ini apakah ada yang mau ditanya gitu kan. Ya kalau diam berarti nggak ada gitu kan. Kalau ada berarti kalau nggak ada berarti cukup jelas gitu kan. Nah, lalu kita buat interviewing report ya. Jadi interviewing report ya dibuat laporan wawancara ya. Nah, lalu ada JAD. Apa itu JAD? Ya, Joint Application Design. Ya. Jadi JAD ini adalah seri-seri pertanyaan dalam sebuah user community. Nah, ini banyak yang diterapkan sekarang ya dengan Joint Application. Artinya daring series gitu ya. Jadi ada seriesnya minggu ini diskusi, minggu depan diskusi lagi, minggu depan diskusi lagi. Itu JAD namanya kan, karena terus nanya di situ dia. Jadi kondisi yang mendukung JAD itu adalah kultur organisasinya sesuai ya. Ya berikutnya what is involved ya, dalam hal ini siapa yang terlibat ya, mulai dari eksekutif sponsornya, kemudian information system analysnya, usernya, kemudian session leadernya, kemudian observernya, dan juga scribe-nya. Ya, benefit JAD itu ya time save, ya artinya kita modelnya model FGD ya, dengan kata lain ya. FGD, focus group discussion. Jadi kita besoknya nggak nanya lagi, udah yang ahlinya kumpul di situ. Jadi time save. Kemudian juga rapid development system, kemudian improve user ownership dan juga creative production improve. Ya. Nah, tipe-tipe pertanyaan ya, kalau sekarang kan udah enak ya. Aspek attitude, aspek belief, aspek behavior, aspek karakteristik. Kalau sekarang kita nyusun kuesioner harus sudah pakai Google apa? Yang banyak dipakai orang. Google Form, Pak. Nah, pakai Google Form. Apalagi di era pandemi ini kan. Di era pandemi ini orang nggak mau disodorkan kertas, nolak dia. Takut kena corona. Karena kertas ini kan media juga kan. Bisa virus corona itu di kertas 3 jam ada. Ya, 3 jam bisa hidup di situ. Takut orang ya. Apalagi orang sekarang nggak lepas dari HP. Ya, maka pakai Google Form, bagus itu sekali. Bagus sekali ya. Ada lagi nggak selain alternatif kalau selain dari Google? Banyak ya yang nggak populer ya, seperti Survey Monkey. Survey Monkey itu kan setara dia dengan Google Form. Tapi ketika disodorkan apa ini kata orang kan, kalau Google Form udah biasa ngisinya kan. Tapi kalau dengan Survey Monkey jarang ya. Tapi memang lebih bagus katanya gitu ya. Tapi saya belum pernah pakai juga ya. Tapi pernah mengisi pakai Google Survey Monkey. Pakai Survey Monkey ini banyak sekali menunya ya, warnanya banyak sekali sehingga terkadang apa juga ya, bingung juga penginputnya. Baiklah,
Nah, itu saja ya topik kita kali ini. Kira-kira adik-adik sekalian ada yang mau kita diskusikan? Nah, ini kalau dari sisi keandalan apa ya, atribut dari yang ditanyakan dengan sistem open dan juga close tadi, ya ini dari sisi keandalannya yang bagaimana. Nah, jadi dalam menyusun kuesioner itu simpel ya. Jadi kalau orang mau kita nyusun kuesioner ya nggak usah banyak-banyak pertanyaannya, 3 aja udah cukup gitu ya. Satu variabel. Kalian pun kalau nyusun skripsi ya satu variabel 3, nggak usah 10. Orang nanti bosan jawabnya. Selain bosan nanti ada masalah juga di statistik. Sampelnya 30, butir pertanyaannya 60. Nah, itu udah bingung nanti ya menyusun hasilnya ya. Nah, skalanya bisa nominal, bisa interval ya. Skalanya bisa nominal, bisa interval. Artinya ini skala nominal, skala kategorikal ya. Skala interval, ya skala di interval 5, interval 4, interval 3, 2, 1 ya. Itu bisa digunakan. Nah, inilah ya. Jadi skala interval itu ada di sini ya. Tipe software yang banyak digunakan apa? Ya, jadi word processor 1, email program 4. Ya. Jadi intervalnya dibuat ini. Nah, ini di Google Form ada ya. Kemudian aspek validitas ya juga harus dipertimbangkan. Dari pertanyaan itu ya, nah sudah valid, sudah reliable ya. Kalau enggak nanti dianggap pertanyaan itu pertanyaan yang tidak relevan ya. Artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan validitas dan keandalannya. Apalagi nyusun skripsi ya. Uji validitasnya, uji reliabilitasnya wajib. Kalau nggak ada, berarti nggak ilmiah. Ya, uji validitas. Jadi problem dari skala adalah leniency, central tendency, dan juga halo effect. Ya, kalau kita menggunakan skala ya. Leniency itu apa gitu ya? Leniency itu rata-rata ya. Orang nanti pasti jawabnya 5 semua ya kan. Itu masalah leniency namanya ya. Jadi orang jawabnya 5, sangat setuju, sangat setuju, sangat setuju. Tapi sangat setujunya apa gitu ya? Tapi sangat setujunya sama semua. Central tendency juga, gitu. Artinya ada kecenderungan orang akan menjawab pada apa ya, skala tertentu. Nah, halo effect ya dalam hal ini sifat pertanyaan itu ya apa ya? When the impression from one question carries into the next question, solution is placed straight and several item each pick. Nah, jadi situ halo effect butir pertanyaan yang dijawab itu akan memunculkan sebuah pertanyaan lagi di berikutnya ya, untuk menanyakan yang lebih detail. Itu namanya halo effect. Oke. Nah, jadi mendesain kuesioner ya itu tadi. Ya, kita udah tahu pakai Google Form lah, lebih bagus. Dan juga mengorder question ya, juga di Google Form. Nah, ini juga, jadi kalau menggunakan beberapa pertanyaan ya, kalau dalam sisi pemrograman ya, bisa pakai one line textbook, ya, scrolling textbook, checkbook, radio button, ya, rekaman ya, atau juga drop down, atau juga push button, ya, tombol pijit gitu ya. Nah, metode mana yang dipakai ya itu programmer yang menentukan ya. Kalau saya sukanya bagaimana? Checkbook. Nah, berarti saya setuju gitu kan. Jadi dilakukan pertanyaannya secara elektronik yang memudahkan ya, reduce cost tadi seperti dengan Google Form. Oke. Nah, inilah yang kita simpulkan pada topik yang keempat adalah bahwasanya dalam metode wawancara gitu ya, harus dibuatlah persiapan wawancara ya, tipe pertanyaan ya, kemudian juga airing question dan juga laporan wawancara ya. Metode wawancaranya bisa dengan JAD atau disebut dengan FGD ya. Nah, itu ya dalam satu lokasi tertentu dikumpulkan rame-rame. Kemudian juga kuesioner ya, buat kuesionernya. Jadi dalam menyusun kuesioner pertimbangkan skala ya, pertimbangkan model
penulisan wawancaranya, ya. Baik, silakan adik-adik sekalian, kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Ada? Oke ya. Kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita hari ini, ya. Dan nantinya kita lanjutkan kembali. Ya, boleh nanti ditanyakan di Google Classroom ya, yang tepatnya terutama waktunya ya, yang kita inginkan ya. Silakan kalau ada lagi yang mau diskusi. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita. Baik ya, lebih dan kurang sehat-sehat semuanya ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya off-kan ya. Sore, Baik, Pak. Sore.